banyak banget Ya. karena ada yang berkaitan dan penting sekali. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Karena kalau gitu apa hubungannya dengan dari filsafat tadi atau Filosofi tadi. filosofi tadi, bukan Ah. filsafat ya, filosofi tadi yang kita tadi ceritain tentang pendidikan anak-anak dengan gadget. Gadget. Kan banyak yang nanya tuh, anak-anaknya dikasih Ya. gadget nggak? Itu banyak banget yang ini. Termasuk kita sendiri melihat banyak orang-orang yang dalam tanda kutip pengen pendidikan terbaik untuk anak-anaknya, tapi masih mempersilahkan gadget itu untuk masuk di antara orang tua dan anak. Ya. Gimana Om? Itu kalau untuk pertanyaan apa anak-anak pakai gadget apa enggak full ya 100% mereka nggak pakai gadget. Mereka pakai gadget dari kita, tapi Dari mereka kita, kita bolehkan tapi- punya gadget. Tapi itu pun ya memang sangat terbatas ya Bia. Ya. Sebatas untuk pelajaran karena Ya. memang kita nggak mau ngambil resiko ketika mereka itu waktunya sholat masih sibuk dengan gadgetnya, ya kan, ketika ngaji masih sibuk dengan gadgetnya, karena kita sudah tahu bahwa gadget itu sebuah kecanduan kan, yang di situ sangat-sangat mengerikan sekali gitu loh. Sementara dalam hal pendidikan yang kita mau tanamkan ke anak-anak itu nggak ada targetan menguasai gadget tuh nggak ada gitu maksudnya. Jadi otomatis dalam hal ini ya kita mengambil aman untuk anak-anak memang tidak memakai gadget kecuali memang dalam hal ini ada izin dari ABI gitu kan ya. Jadi Umi 100% yang dimaksud itu adalah mereka tidak punya gadget. Ya gitu. Jadi tapi ya sayangnya ya kalau dari pengalaman yang sekarang ada nggak semua orang ngeh bahwa gadget ini sebenarnya adalah musuh terbesarnya orang tua gitu loh. Yang di situ mungkin dikiranya kan anak-anak itu kan asalkan anteng ya Bia, asalkan di situ diem, nggak yang ibaratnya lari kemana-mana gitu loh. Akhirnya mereka Gak diberikan gangguin orang tuanya pas lagi pengajian. Benar gitu. Jadi Emi hanya di situ ketika Omi ngisi nih, kadang-kadang ibu-ibu yang kita isi juga masih memberikan anak-anaknya tuh gadget, padahal di situ pas Omi ngisi tuh menyarankan untuk janganlah pakai gadget gitu loh, hanya karena kita mau mendengarkan pengajian gitu loh, karena dalam hal ini itu nggak sesuai dengan tujuan kita dalam hal ini buat pengajian. buat pengajian gitu loh. Makanya dalam hal ini ya yang kita udah pilih itu yang pertama, yang kedua belum, dan kita nggak mau ngambil resiko ya Bi, nggak ngambil resiko karena ketika kita memberikan gadget otomatis kita kan nggak tahu apa yang anak tuh tonton, Dan itu ngeri banget. dan itu mengerikan kan. Nah kita nggak ada gadget aja, tugas kita justru tumpuk tadi kan, membiasakan mereka untuk suka dengan Al-Quran, membiasakan mereka untuk melakukan hal-hal yang wajib sebagai seorang muslim. Itu aja udah banyak banget yang harus kita tanemin gitu kan ya. Apalagi kalau ditambah gadget, jadi malah nambah kerjaan kalau versi Umi ya Bia. Itu karena kita harus bersihin untuk kotoran-kotoran yang masuk gitu loh. Maksudnya di kepala dia. Di gadget itu kan banyak banget yang di situ yang bisa jadi bertentangan dengan apa yang kita ajarkan kan. Bukan banyak lagi deh. Ya. Buahnya. Makanya jadi malah nambah pekerjaan menurut Umi kalau seandainya orang tuanya paham ya bahayanya gadget ya. Tapi kalau mungkin anggap orang tuh mungkin nggak sesuatu yang berbahaya ya memang mungkin bantu, karena setrikaan bisa beres gitu ya, atau masak sudah beres ketika anaknya nonton gitu. Mendingan dia bayar orang. Iya, makanya dalam atau hal mendingan ini gak usah dikerjain sekalian daripada anaknya rusak, lebih parah lagi. itu lebih berat banget. Jadi kita memang dalam hal ini memilih untuk tidak menggunakan gadget dalam mungkin repot, riweh, berantakan rumah gitu kan ya. Tapi ya biarlah, namanya juga anak-anak, toh nanti suatu hari kita juga akan kangen kok dengan kondisi anak-anak yang di situ lucu, rame gitu loh. Dan yang pasti mudah-mudahan harapan Umi sih ketika kita nauzubillah lah, kita kan nggak tahu anak nanti kita gede seperti apa ya Bi. Yang penting Umi sama Abi sudah berusaha semaksimal mungkin mengarahkan mereka sehingga nggak ada penyesalan nanti gitu loh, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang kita lakukan untuk menjaga mereka dari kecil. Gitu. Jadi itu ya, jadi pendidikan di dalam Islam itu adalah pendidikan karakter, adalah transfer of karakter, bukan hanya transfer of knowledge. Di gadget itu banyak knowledge, tapi lebih banyak lagi mudorot. Kalau itu kena ke anak kecil 0-8 tahun, maka itu bisa ngerusak otaknya secara fisikal. Itu sudah banyak penelitian tentang itu. Apakah itu adalah radiasinya, apakah itu adalah efek efek klik efek itu ketika dia tuh tidak mudah berkonsentrasi karena melihat gambarnya bergerak-bergerak, dan itu lebih menarik daripada dunia nyata gitu. Maksudnya ngelihat gadget dan segala macam itu secara 0-8 tahun banyak penelitian itu merusak otak.
Kalau 8 sampai 13 tahun sudah pasti mengganggu konsentrasi. Jangankan 8 sampai 13 tahun, Abi aja ketika sudah ada yang namanya gadget itu berkurang produktivitas Abi. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa lepas daripada jeratan gadget ini, jeratan media sosial dan segala macam ini. Nah, kalau kena ke anak-anak lah, kita aja yang sudah bisa ngatur aja masih bisa lost, apalagi dikenakan kepada anak-anak lah. Terus bagaimana ceritanya anak-anak itu kan gitu kan ya. Nah, maka kita tidak mau untuk memperkenalkan gadget dulu pada anak. Tidak akan ada kata terlambat bagi anak-anak untuk mempelajari gadget, yakin deh. Ya Alila aja ya, kita nggak kasih gadget. Tapi canggih banget ya. Tapi dia bisa mengoperasikan Kalau canggih banget. banyak hal yang nggak bisa dia tahu loh, Bi, padahal nggak pernah ini. Nah, padahal kita nggak pernah kasih kan? Iya. Dia belajarnya sama siapa? Temennya? Enggak juga sih, Bi. Nah, Di pasti pesantren ada. nggak ada ya? Pasti, maksudnya bukan di pesantren. Maksudnya Iya. ketika dia masih SD kan pasti ada temennya yang punya gadget kan? Bisa jadi ya. Kalau enggak kan nggak mungkin dia tahu. Dia Iya. pasti tahu karena dia pernah pegang kan. Tapi dia juga otak-atik sendiri sih, cepet banget. Betul. Nah, itu artinya itu yang bisa kita lihat. Maksudnya gini loh, nggak ada kata terlambat ya. untuk Anak-anak itu anak-anak belajar itu bisa belajar gadget. Ya. Cuman kalau kita kasih dari sekarang, problematikanya itu lebih besar daripada manfaat yang kita dapatkan atau sesuatu balikan yang kita dapetin. Contoh misalnya, oke lah, kita bisa pengajian tanpa diganggu oleh anak-anak. Anak-anaknya manteng main game dan segala macam gitu kan ya. Lalu kemudian anak-anaknya bisa untuk diam dan seterusnya. Ya tapi coba lihat mudorotnya. Game gitu misalnya, ataupun tayangan itu ngerinya minta ampun loh. Pornografi dan seterusnya. Itu horor banget. Nah, karena itulah kalau kita secara pribadi kita tidak mau untuk menggunakan gadget itu sebagai pembatas antara kita dan anak kita. Walaupun kita memahami, iya, bagi orang-orang yang lain itu cara yang paling mudah dan kadang-kadang sekarang sudah terlanjur. Iya, sulit untuk dilepas lagi Ketika diambil anak-anak diambil gadget itu mereka ngamuk. Ngamuknya bukan ngamuk biasa, tapi ngamuknya ngamuk beneran. Nah, tapi gimana ya? Udah biasain aja, karena nggak ada pilihan. Gitu loh maksudnya. Karena selama ada gadget itu kita masih ada antara kita dan anak kita tuh masih ada apa ya? Masih ada orang ketiga, bukan orang ketiga. Oh iya, masih ada pembatas. Iya, masih kita nggak ada jarak. gadget aja kadang-kadang manggil 10 kali ya, Bi ya. Iya. Oji dipanggil berapa kali, Ji? Berapa kali, Ji? Kalau disuruh ini. 3 kali doang. Suruh mandi aja susahnya bukan main, padahal lagi baca buku ya gitu Iya. ya. Nah, itu termasuk tuh. Akhirnya apa yang kita pilih supaya karena nggak ada gadget dari awal kita milih untuk Baca buku. lebih bagus beliin buku. Apakah bukunya harus buku-buku yang Islami, Enggak sih kalau kita memang. Kalau kita enggak ya. Lebih ini sih, lebih ke buku anak-anak bergambar kayak gitu-gitu yang menarik lah buat yang mereka. penting mereka tertarik untuk Tertarik ngeliat dengan buku. baca buku. Iya, karena kan yang penting kan mereka tertarik untuk satu referensi ya. Iya. Karena Abi dulu Abi juga dari komik. Setelah dari komik novel. Setelah novel ya baru buku-buku textbook. Nah, ini si Cece sukanya novel. Tapi belum sampai textbook. Iya. Ya wajar lah masih SMP ya. Tapi ada anak teman kita yang sudah SD aja udah gila-gilaan baca novel ya. Nah, ya itu intinya kesukaan di atas buku itu jauh lebih penting daripada kesukaan di atas gadget. Ya. Karena nanti Abi pernah bahas nggak sih tentang gadget? Pas kita di mobil belum? Belum ya. Nanti kapan-kapan lah Insya Allah. kita bahas tentang gadget itu bahayanya ada di mana Iya, gitu ya. lebih mendalam lagi ya. Lebih mendalam lagi sehingga ya teman-teman tuh harus right away untuk gadget tuh nggak bisa dipakai. Kapan baru boleh pakai gadget? Kapan kira-kira? Kalau misi menjanjikan ke mereka ketika kuliah, Bi. Karena kuliah kan dia udah lepas dari kita ya. Dia harus jauh dari kita dan nggak mungkin kan kalau nggak punya gadget kan gitu. Iya. Tapi kita pikir juga ketika kuliah itu ya dia sudah tahu. Iya. Dia udah sempurna akalnya kan. Abi pernah baca kalau nggak salah ya, di Inggris itu katanya itu baru boleh pegang gadget atau baru boleh make gadget untuk jadi salah satu alat untuk sekolah ya. Sekolah. Itu 13 tahun. 13 tahun. Itu pun setelah dikasih setahun sebelumnya dikasih pengarahan. Oh yang ya. Bagaimana cara make gadget. Ya. Paham kan maksudnya? Ini Berarti kayak itu SMP ya sebenarnya SMP. ya. Tapi ya kalau kita mungkin SMA atau kuliah lah ya. Ya karena mereka juga di pesantren kan arahan kita kan. Ya, nah itu juga menarik tuh Oh. Si Alila itu kapan Umi pesantrenin? Ketika dia 1 SMP, berarti usia dia 11 ya waktu itu masih. Kenapa nggak sebelumnya? Kenapa Oji nggak dipesantrenin? Maksudnya ketika SD. Ya karena memang dia belum siap. Belum siap. Dan kita juga belum siap. Ya benar. Dan pendidikan karakter tadi
itu kita manfaatkan justru sebelum SMP ya. Ya. Berapa lama Umi nyiapin Cece untuk bisa masuk kuliah? Masuk pesantren ya. Ya kurang lebih ketika kelas 4 ya, waktu itu kelas 4, 5, 6 itu adalah waktu Umi untuk terus ngomongin, karena kan banyak ya faktanya anak-anak itu ketika mendengar kata pesantren itu langsung kayak apa ya, dibuang. Terus si Koko ya itu ya. Emang Koko anak yatim gitu ya. Dia mah terlalu mengada-ngada. Nah, tapi ada banyak anak temen Umi yang nggak mau, yang di situ kesannya tuh kayak begitu gitu kan ya. Makanya Umi dari kelas 4 itu udah sama Abi kan, ya udah mantep nih di pesantren gitu. Karena memang di sekolah umum yang di situ notabene dari berbagai macam background keluarga kan, akhirnya nanti bisa ketemu dengan banyak hal yang kita nggak sama peraturannya di rumah kan ya. Nah kalau di pesantren kan cenderung memang sama kan, mereka sama-sama nggak ada gadget. Nah itu kita nyari aman di situ kan. Nah itu dari kelas 4 itu kita harus tanamin bahwa kamu nanti di pesantren, tujuannya kenapa di pesantren, gini. Ya awalnya pasti nggak mau ya, kayak berat gitu loh. Tapi lama-lama berubah. Ya ketika udah kelas 6 itu dia udah siap dan anaknya ya sedih mah wajar ya ketika kita pas ngelepas. Umi yang sedih. Abang Abi enggak, faktanya Abi cuma tapi nggak mau ngomong. Enggak, cuman pas Abi yang nangis Abi matiin. Gitu ya. Jadi Abi nangis. Kamu nggak pernah lihat sih? Ya itulah Abi. Abi kan jenius. Faktanya ketika nganterin ya memang ya nangis, dan itu berhari-hari kayak tiba-tiba nggak ada dia di rumah itu kayak kosong banget, ada yang kurang banget itu loh. Tapi lama-lama ya kita udah tahu lah tujuan kita dia di pesantren itu apa. Ilmu kita di rumah kan nggak cukup untuk membuat bekal buat dia ya, makanya kita pesantrenin, dan kita juga nggak punya pesantren makanya titipin ke orang kayak gitu. Jadi ya dikuat-kuatin kitanya juga sih, dan anaknya juga kita kalau kita ada yang nanya lagi, apa? Kalau gitu apa memang harus SD itu harus SDIT atau harus SD kayak apa gitu? Ada batasan nggak Kalau Umi sama Abi sih emang, kalau Umi sih kalau suruh milih ya pasti kepinginnya itu yang Islami, kemudian fokus di tahfiz, kemudian ya ideal lah gitu maksudnya ya. Cuman nggak semua tempat yang teman-teman tinggal dekat. Ada ideal kayak gitu. Iya, kita di Kalideres tuh nggak ada yang kayak begitu, dan itu daerah macet banget. Jadi kita juga nggak mungkin setiap hari itu bolak-balik. Makanya kita nyari yang lebih masuk akal gitu kan ya, di dekat rumah. Cuman dalam hal ini ya kita juga lihat sih, maksudnya targetan dia apa, nggak yang ibaratnya asal taruh dekat, nggak begitu juga sih. Tapi yang paling penting kitanya ya. Iya, kitanya yang memang kembali ke kitanya. Kita nggak bisa serta-merta ke sekolah full tuh, nggak seperti itu. Kalau kita udah sekolahin anak, lantas kita nggak ada tanggung jawab. Gitu ya. Bener, gitu sih. Kan nggak semua sekolah dekat dengan sekolah rimba ya. Iya, yang ideal kayak itu Ustadz loh. Hanan gitu ya, punya sekolah rimba gitu ya. Dan kita juga belum punya kemampuan untuk bikin sekolah sendiri ya. Kita coba untuk yang bisa kita jangkau, SDIT di dekat rumah. Kemudian nanti SMP-nya kita berharap baru bisa milih ya Bi ya. Kalau SMP karena memang sudah siap boarding, dan pastinya di sini kita juga cari pesantren yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, dengan visi kita ya. Nah, kalau gitu itu pertanyaan orang banyak. Umi pesantren anak Umi di mana? Wah, itu banyak banget ya. Jawab berkali-kali tapi pertanyaannya ya Bi ya. Ya, kita intinya ya secara kita nggak mau terpaku pada nama. Walaupun kita sebutin namanya sudah berkali-kali, kita milih untuk Cece, untuk Alila tuh Iskarima di Karanganyar. Solo, di Karanganyar di Solo. Kenapa? Karena kita kenal dengan orang yang punya. Kita tahu lulusannya kayak apa. Kita melihat akhlak-akhlak orang-orang yang lulus dari situ kayak apa semuanya. Nah, karena itulah kita sangat merasa mantep ketika kita menitipkan Alila di Iskarima. Nah, hanya saja yang perlu kita lihat itu bukan hanya sekolahnya, tapi pertanyaan kenapa tadi itu kita milih Iskarima, karena tadi pertama kita melihat bahwa pendidikan karakternya mantap gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara, karena memang yang punya ini juga mencintai Al-Quran gitu maksudnya. Nah, sehingga itu bisa terefek sama anak-anak muridnya. Dan karena kita meyakini itulah, maka kita menjadikan Iskarima sebagai pilihan. Kemarin juga kita ada pilihan kayak di Klaten, di Ibnu Abbas gitu ya. Lalu kemudian kita ada pilihan beberapa tempat yang lain gitu ya. Nah, cuman ya kita akhirnya milih Iskarima. Nah, kalau misalnya ke depan nanti kita juga ada pilihan lain, misalnya contoh kayak pesantren Ustadz Hafiz gitu kan ya, MSH, Ma'had Syaraful Haromain. Nah, itu kita juga
yakin karena kita sangat ya, kita bukan kenal lagi, kita berguru sama Ustadz Ya. Hafiz gitu loh. Makanya kita menjadikan ya, kita mikir mudah-mudahan anak-anak kita nanti kayak Oji gitu ya, bisa jadi kayak Ustadz Hafiz gitu ya Ji ya. Ya Koko, Ayah, insya Allah nanti di sana. Iya, mudah-mudahan. Nah, itu bagaimana cara kita memilih pesantren. Ya. Pertanyaannya lagi kata orang-orang, emang nggak kangen kalau misalnya kayak sudah pesantren itu merasa jauh nggak sih? Bukannya katanya ada penelitian katanya masa-masa balik itu harus ditemani orang tuanya gitu. Kalau kangen ya pasti ya, di situ udah gak usah dibahas lah kalau kangen mah. Cuman dalam hal kalau seandainya kita ingat kembali kita Tujuan kita apa ya? kita pengen punya anak yang seperti apa ya, akhirnya di situ kita ikhlas sih. Ya, Ikhlas. lebih baik susah sekarang daripada susah nanti. Ya, gitu. Tapi kalau dari sisi balik bersama harus menemani, insya Allah sih di pesantren yang kita pilih tentunya di sini kita nggak yang asal kita taruh anak gitu loh. Tapi pendidikan di sana ada halakohnya, ada persiapan mereka ketika balik, persiapan mereka bagaimana ya menjadi seorang ya muslimah, karena Cece kan perempuan ya. Jadi di situ ya kita percaya dengan sekolahan yang kita pilih kayak gitu Bi. Jadi nggak yang ibaratnya kita berlepas tangan gitu, nggak mempelajari apa sih yang ada di dalam kurikulum pesantren itu, nggak hanya sekedar kita hafal Quran loh Bi, tapi di situ pembentukan karakter. Dan kita pun di situ setiap sebulan sekali kan ketemu bisa semalam bersamai Cece, sehari semalam ya Bi ya, bersamai Cece, kemudian kita ngobrol gitu. Jadi di situ juga kita selalu ada kontak sama ustazahnya ya, kalau seandainya ada problem dengan anak kita juga dikabari gitu. Jadi kita insya Allah sih dalam hal ini ya sesuai dengan pesantren yang kita pilih, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ya, dan kalau ada orang juga nggak apa ya, nggak di pesantren, tetap sama orang tuanya, ternyata ya tetap punya masalah juga. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah tuh tetap ada. Cuman ya balik lagi ya, kita kan udah bilang dari awal ya, kalau misalnya kelewat, tonton dulu dari awal. Yang kita bicarakan itu adalah pertama-tama adalah visi dalam keluarga. Nah, visi itu gunanya untuk apa? Ya tadi ya, siapa sih orang tua nggak pengen sama anaknya? Siapa sih orang tua yang nggak pengen bareng-bareng terus sama anaknya? Tapi kalau kita ingat visi kita lagi, kita nggak bisa, kita sendiri nggak bisa untuk punya cukup sakofah untuk bisa diberikan pada anak kita. Dan dia perlu mempelajari karakter itu juga dari orang lain gitu maksudnya. Nah, ini yang sudah ada dalam tradisi keilmuan sejak dulu ya gitu ya. Jadi itulah kenapa kita milih untuk pesantren. Pertanyaan berikutnya, banyak nih pertanyaannya, karena masih lama kita nyampe. Karena kita lagi mau ikut acaranya Ustadz Hanan ya, Masya Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah pesantren, setelah SMP, apa yang Umi rencanakan pada anak Umi? Ini dalam tahap memang perencanaan ya, perencanaan bersama Abi. Nah, kemarin kita mau coba untuk mengarahkan, karena memang Cece kita tanya mau jadi desainer grafis gitu ya. Jadi kemarin Abi sih berencana nyari sekolahan yang ke arah sana ya, kalau seandainya ada ya. Jadi langsung ke penjurusan, dan di situ berharapnya ya umurnya tuh nggak hilang ya di masa-masa itu, lebih nggak kayak kita ya penjurusan baru pas kuliah. Iya gitu loh. Cuman kita lagi tahap perencanaan, dan kepinginnya ya nanti kalau memang seandainya nggak ada halangan ya, kepinginnya langsung dia bisa langsung kepada hal yang dia sukai gitu. Iya. Atau gitu. Kemarin kita juga kepikir kalau misalnya bisa dapat tahfiz di Turki gitu ya. Iya, masih itu juga sama, ada rencana ke arah situ juga gitu. Tapi masih tentatif ya Ya, benar. Artinya kita sudah intinya kita lebih kepada coba untuk menjuruskan anak ini pada sesuatu yang praktikal. Yang dia suka kira-kira. Ya, yang peran dia di dalam dakwah tuh mau di mana gitu maksudnya. Nah, praktikalnya di situ. Kalau Oji kira-kira gimana Oji Oji udah mantap sih Bi, udah mantap dia nanti mau ke Mesir ya. Mau menjadi ulama tafsir. Amin Ji, amin doain. Insya Allah amin. Nanti kan bagus Ji, Ustadz Gozi Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Udah Ustadz Gozi lagi ya. LCMA. Waduh, oh depannya Ji kurang Ji, Doktor Gozi Muhammad Al-Fatih. LCMA. Amin gitu dong Ji. Iya. Ya nggak Ji? Oji. Iya, itu jadi sekilas ya obrolan kita ya.
Kita berharap obrolan-obrolan ini bermanfaat dan mudah-mudahan sekali lagi teman-teman mendapatkan kayak bayangan. Kita tahu ini terlalu dikit untuk kita bahas ya, dan pasti nanti ada feedback dari teman-teman sekalian. Nanti yang belum dibahas atau yang kelewat kita bahas, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita berharap ini jadi timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doain kita ya teman-teman sekalian. Kita undur diri dulu. Ya ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya sudah berpuluh-puluh kali untuk pergi ke Istanbul, dan setiap saya pergi ke Istanbul, saya merasakan sangat sedih ketika menyaksikan orang-orang pergi ke sana hanya menyaksikan bangunan-bangunan dan tanpa mereka mengetahui tentang kisah yang ada di dalamnya. Karena sejarah itu yang menghubungkan antara bangunan-bangunan, tempat, dan nilai di dalamnya adalah kisah-kisah yang harus kita ketahui. Nah, karena itulah saya bersama dengan teman-teman tim dakwah Hijab Alillah, kita travel ke Istanbul, Bursa, dan Edirne untuk menyambung kembali kisah-kisah itu, menanamkan kepada kita semangat tentang penaklukan Konstantinopel, dan insya Allah ini yang akan kita tuliskan di dalam buku Syar'i Traveler, The Heritage of Ottoman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan, kita berbagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.